saya juga mencari-cari gitu, apa dalil dalam Quran dan untuk Sunnah mudik ini atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para pemirsa CBS TV di mana saja berada, kembali lagi bersama kami dalam channel podcast Ramadan Insan Cendekia Boarding School. InsyaAllah melalui tampilan-tampilan ICBS TV di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita akan memberikan pencerahan-pencerahan melalui tausiah ataupun juga dalam bentuk podcast berupa talkshow, mengundang ustadz-ustadz yang berkompeten tentunya di bidang masing-masing. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah bersama dengan Ustadz Haji Hanan Putra LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Ustadz, para pemirsa CBS TV di mana saja berada, merupakan sebuah hal yang tentunya kita tunggu-tunggu, kehadiran para ustadz kita untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita dalam memberikan hasanah, membuka wawasan keilmuan serta hasanah-hasanah keislaman kepada kita, terutama di bulan suci dan penuh kemuliaan ini. Insya Allah pada sore hari ini bersama Ustadz Hanan kita akan membahas topik yang ini memang menjadi utama di akhir 10 akhir Ramadan Ustaz, yaitu iktikaf. Jadi tentu kita ingin membumikan iktikaf ini Ustaz, karena barangkali bagi sebagian masyarakat awam iktikaf ini belum begitu terbiasa, belum begitu populer. Kalau kita ibaratkan barangkali di sebuah kota, di sebuah kabupaten atau daerah itu, dari 100 masjid paling cuma 3 atau 4 masjid yang melakukan iktikaf. Sekarang udah lebih. Oh, udah lebih, alhamdulillah. Nah, jadi kita ingin memberikan itu agar semuanya kita nanti, terutama keluarga besar Insan Cendekia Boarding School, ayah bunda beserta ananda di mana saja berada, menjadi pelopor, menjadi penggerak untuk melakukan iktikaf di lingkungannya masing-masing. Insya Allah bagaimana dan apa sebenarnya di balik iktikaf ini, baik itu kemuliaan yang ada di dalamnya ataupun mungkin kaifiat tata cara kita melakukannya, kita akan kupas tuntas bersama Ustadz Hanan. Oke, yang pertama kita minta kepada Ustadz untuk memberikan gambaran Ustadz bagaimana sebenarnya konsep iktikaf ini Ustadz di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah. Silakan Ustadz. Innal hamdalillah wa nusalli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa ICBS TV yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Baqarah 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, dua nabi terbaik ya. Antahira baitiya lit-taifina wal-akifina wa ruk'is sujud. Tolong bersihkan masjidku, karena akan ada orang yang mau ibadah. Yang pertama lit-taifin, orang yang mau tawaf ini. Wal-akifin, orang yang mau i'tikaf. Wa ruk'is sujud, orang yang mau ruku dan sujud, artinya orang yang mau salat. Kita bisa bayangkan kalau sekarang namanya merbot atau garin masjid atau jemesbon, jaga masjid dan kebon gitu ya. Itu yang menjadi aktornya adalah seorang nabi, Masya Allah, yaitu Nabi Ibrahim, dibantu oleh anaknya Ismail, nenek moyang kita. Diperintahkan Allah karena akan ada agenda spesial, yaitu untuk orang tawaf, untuk orang i'tikaf. Berarti program i'tikaf ini bukan main-main, karena langsung instruksinya dari Allah yang melayaninya saja Nabi. Masya Allah. Itu luar biasa. Nabi diperintahkan supaya bersih-bersih masjid, ini rapi-rapi, karena akan ada orang yang mau i'tikaf. Betul. Berarti spesial sekali. Ini yang mungkin tidak disadari ya, bahwa ini ibadah sangat spesial. Nah, begitu juga i'tikaf ini sebagai simbol kita meninggalkan dunia ya. Dalam surah Al-Baqarah juga di 187
wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau dekati istrimu, ya. Ini sebagai simbol kita meninggalkan dunia, ya. Karena kita akan i'tikaf di masjid, ya, fokus segala macamnya. Jadi bisnis kita tinggalkan, dunia kita tinggalkan. Ayo sejenak kita ibadah, fokus di masjid, ya, untuk berzikir, untuk salat, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir Ramadan. Termasuk istri dan keluarga juga ditinggalkan untuk sementara itu saja. Bahkan ada di dalam hadis juga Nabi membawa istri-istrinya, untuk i'tikaf di masjid. Dan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga disediakan tempat untuk kaum perempuan. Jadi perempuan juga bisa i'tikaf. Kita bisa lihat di Masjidil Haram tersebut, ya, atau di Masjid Nabawi, bahkan haji itu sebenarnya tidak penuh sampai ke lantai 3. Bisa kita lihat, ya. Sekarang kan ada TV siaran Al-Qur'anul Karim. Itu tidak penuh, lantai 3 itu bahkan sering kosong, ya. Tapi lihat ketika i'tikaf, penuh luar biasa, sampai keluar, sampai ke kubri, ke jembatan layang itu yang di luar, penuh semuanya. Itu luar biasa. Dan sekarang alhamdulillah di Masjidil Haram sudah tidak ada pembatasan lagi, ya. Dan itu kita bisa saksikan penuh luar biasa, lebih banyak daripada musim haji, karena orang i'tikaf di sana. Pernahkah kita berkeinginan satu saat nanti, ya, mungkin tercapai satu saat dalam kehidupan kita, ya, untuk i'tikaf di Haram? Ya, Masjidil Haram ini kan salat di sana itu 100.000 kali lipat. Betul. Ya, 100.000 kali lipat. Dan ketika kita i'tikaf di Masjidil Haram itu dapat malam Lailatul Qadar. Coba berapa? Masya Allah. Satu malam itu, alfi syahr. Ya, lebih banyak dari 1000 bulan, kan, begitu. Atau 64 tahun lah. Dikali 100.000. Masya Allah. Kira-kira berapa pahalanya? Ini mudah-mudahan menjadi pemikiran suatu saat nanti bagi menjadi kita. Tekad yang kuat. Kita biasakan sekarang i'tikaf di masjid-masjid terdekat, tapi menjadi tekad kita nanti suatu saat saya akan i'tikaf di Masjidil Haram. Saya akan cari Lailatul Qadarnya di Masjidil Haram. Berapa banyak jumlah perkalian yang mungkin tidak bisa kita hitung. Tidak bisa lagi, Ustaz. 1000 bulan dikali 100.000, itu kalau uang udah banyak itu. Iya. Bisa nggak ini kita kerja dapat gaji segini, gitu kan? Kemudian ini kerja dapat 63 tahun kerja. Ya, sekali kerja dapat 63 tahun gaji. Kita kejar yang itu. Kemudian kali lagi 100.000. Masya Allah. Itu janji Allah, Ustaz. Janji Allah. Itu semuanya kan dalam Al-Quran. Khairum min alfi syahr dalam surah Al-Qadar. Kemudian dalam hadis Nabi juga mengatakan, ya, yang salat di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat, dan juga hadisnya sahih. Nah, ini kita ingin menginspirasi begitu betapa di Ramadan ini Allah melimpahkan begitu banyak pahala. Maka tidak akan rugi dunia kita ketika kita tinggalkan sebentar untuk i'tikaf. Tidak akan rugi bisnis kita, dan tidak akan melarat anak keluarga kita. Termasuk mungkin pedagang-pedagang yang di akhir-akhir Ramadan ini justru menjadi puncak jual belinya itu, Ustaz, ya. Itu yang kita sayangkan. Itu godaan setan juga, mungkin salah satu talbisnya setan itu. Jadi kalau di Minangkabau ini kita mudik. Akhir Ramadan mudik, menghabiskan waktu di jalan dengan macetnya, dengan di SPBU-nya, segala macamnya. Kita habiskan waktu di jalan. Padahal ini waktu-waktu yang sangat mahal. Waktu terbaik. Sangat terbaik, sangat mahal harganya. Nah, ini dihabiskan dengan bisnis, dengan pergi belanja baju, buat kue, ya. Kalau dahulu buat kue kan gitu. Kemudian yang di rantau mudik, ini sibuk terus dengan urusan dunia. Saya juga mencari-cari gitu, apa dalil dalam Quran dan Sunnah mudik ini, atau iya kan, ya harus pulang gitu kan. Kalau anak sekolah ada dalam dalilnya birrul walidain. Harusnya orang tua sampaikan ini, sudah daripada bermacet-macet di jalan, lebih baik i'tikaf di masjid setempat. Nanti pulangnya kan Idul Adha. Idul Adha itu adalah hari raya besar. Itu hari raya besar. Hari raya besar kita Idul Adha. Idul Fitri ini cuma setengah hari. Ya, jadi mulai dari pagi itu kita takbiran sampai menjelang asar.
Enggak, Ustaz. Jadi sampai khatib turun dari mimbar, Iya. itu sudah selesai hari rayanya. Betul. Kan takbiran sudah tidak ada lagi. Walaupun dicobakan juga orang di kampung-kampung zuhur asar masih takbiran kan. Tapi saya sudah mengamati dalilnya itu tidak kita temukan dalil yang sahih dan sharih tentang ini. Berarti sampai khatib turun dari mimbar saja, Ustaz? Iya, jadi itu hari raya setengah hari. Iya. Beda dengan Idul Adha itu 3 hari. 3 hari itu hari raya besar kita. Waktu itulah sebaiknya kita pulang kampung kan begitu. Nah, sekarang kita ingin pulang. Saya bukan terlepas dari ini unsur politik apa segala macam ya. Ini kita lebih cenderung memanfaatkan hari-hari akhir Ramadan ini dengan ibadah. Salah satu untuk berfokus ibadah ini adalah i'tikaf. Mengkhatamkan Quran, kemudian mengkaji Al-Quran, kemudian sholat dan lain sebagainya. Ini kita lupakan dunia kita. Jadi orang-orang di Timur Tengah ini begini, Saidi. Mereka menabung 11 bulan ya, untuk bisa maksimal di bulan Ramadan. Subhanallah. Kami pernah mewawancarai ada bapak-bapak yang menyediakan takjil di Masjidil Haram itu. Kemudian dia sampaikan, kami ini bukan orang kaya. Kami bukan orang kaya, tapi kami menabung 11 bulan supaya bisa berinfak lebih banyak, beriktikaf, nggak perlu kerja, nggak perlu apa segala macam ya. Kami ingin fokus ibadah ya. Biarlah kami nabung 11 bulan. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita betul. Bulan Ramadan ini bukan saatnya kita ngambil untung. Jualan takjil, jualan buka puasa, jualan baju raya, kue lebaran, bukan itu masanya ya. Ini saatnya kita berburu ibadah, pahala. Menabunglah kita di 11 bulan yang lain. Di saat bulan Ramadan ini kita habiskan dana itu, santuni fakir miskin, bantu orang yang lemah dan lain sebagainya. Baik, luar biasa semangat kita untuk kemudian mengambil pahala dari sebuah ibadah yang dikenal dengan istilah i'tikaf ini. Setelah mendapatkan cerita Ustadz ini tentu akan bertambah. Cuman kira-kira Ustadz, secara kaifiatnya ini tuntunannya dalam melakukan i'tikaf ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga kepada para pemirsa. Yang pertama, secara makna itu i'tikaf itu seperti apa? Apa maknanya berdiam gitu atau seperti apa? Kemudian apakah memang harus di masjid atau bisa di musola atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Musola itu sebenarnya kan bahasa kita. Oh iya. Kalau di Arab kita sebut musola. Masjid juga Ustaz. Kalau di Arab kita sebut musola, mereka yang terbayang tanah lapang itu. Lapangan itu. Gitu ya. Itu musola itu tanah lapang biasanya untuk sholat Idul Fitri kan. Iya. Jadi walaupun kecil, surau, langgar, surau itu semuanya masjid ya. Silakan dicari masjid yang terdekat ya. Jadi program i'tikaf ini sebenarnya sunat. Kita tidak mengatakan wajib sekalipun Nabi tidak meninggalkan ini. Jadi ada juga pendapat sebahagian orang mengatakan ini wajib. Kenapa? Nabi tidak pernah meninggalkan. Bahkan 2 tahun menjelang beliau meninggal itu i'tikafnya 20 hari. Nah, tapi kita dalam mazhab kita mengatakan ini sunnat. I'tikaf ini ya sebenarnya kita ambil keutamaannya itu full 10 hari akhir Ramadan. 10 hari. Kalau ditanya kaifiatnya, jadi begitu malam ke-20 itu sudah masuk ke masjid dan tidak keluar lagi. Kayak hari ini ini sekarang kita malam ke-21 nih, udah harian 20 sekarang. Bisa keluar cuma dalam urusan-urusan syar'i. Jadi sebaiknya i'tikaf ini ada panitianya, kemudian ada pengelola yang mengurusnya, baik makanan segala macamnya. Dan peserta ini tidak boleh asal main pulang-pulang saja. Memang harus izin dari panitia ini. Harusnya begitu manajemennya ya. Kalau tidak diizinkan tidak boleh keluar. Jadi tujuannya apa dulu nih mau keluar? Mau dakwah? Oke, silakan. Tujuannya ke minimarket beli pasta gigi? Oh enggak, itu sudah kita sediakan misalkan. Mau laundry ini sudah ada. Sehingga yang i'tikaf itu bisa fokus. Ini harusnya seperti itu yang utamanya. Cuma yang full 10 hari itu ini masih sangat jarang di masyarakat. Kita hanya baru belajar gitu. Istilahnya anak kecil puasa setengah hari gitu. Kemudian ditanya sama kita ya, apakah sah anak kecil puasa setengah hari? Tentu tidak. Tapi tidak pernah kita batalkan. Bagus, kita ada ini sudah puasa setengah hari Ustaz. Jam 2 dia makan siang. Bagus, kita tetap mengacungkan jempol. Bagus.
Ya, nanti tambah Nah lagi kalau ya. itikaf separuh-separuh kayak gitu, Sebenarnya itu bukan itikaf Ramadan, cuma tetap jempol. bagus. Ya. Oh, gitu. Kita tidak pernah membatalkan. Oh berarti ini Ustaz, ini ada kaitannya dengan pemerintah. Kenapa kaitan dengan pemerintah? Karena memang jadwal libur itu bukan 10 hari menjelang Ramadan. Iya. Kadang jadwal libur ini baru ada 3 atau 4 hari, sehingga orang yang disebutkan dengan kerja, dunia apa yang terikat dengan ikatan kerja, Iya. ya mau nggak mau mereka ikut bekerja gitu. Ini gimana Ustaz, Iya, harusnya salah satu tugas pemerintah itu kan adalah himayatuddin. Sebelum himayatun nas mengurus manusia, tapi yang pertama itu adalah himayatuddin, mengurus agama. Jadi sebaiknya dibuatkan regulasi bagaimana orang bisa i'tikaf. Bisa i'tikaf, dibebaskan dia dari tugas atau mungkin dibuatkan program sehingga paling tidak kepala daerah menyuruh SKPD-nya, Forkopimda yang satu level dengannya itu untuk i'tikaf bersama. Kemudian kepala dinasnya menyuruh sampai ke bawahnya disuruh i'tikaf, ditentukan tempatnya sebagaimana di Kota Payakumbuh ini ada pesantren Ramadan untuk para pelajar. Nah, kenapa pesantren Ramadan bisa dibuatkan programnya i'tikaf? Ini yang lebih komprehensif. Ini harusnya dibuatkan program oleh pemerintah gitu. Jadi ditunjuk beberapa masjid untuk dan i'tikaf ini kan bukan untuk pergi tidur ke masjid. Bukan untuk mengalihkan tempat tidur kita ke masjid, bukan ya. Jadi yang namanya qiyam itu dari kata qama, ya berdiri gitu. Bukan pergi tidur ke masjid. Salat, tilawah. Nanti istilahnya siang silakanlah agak dibalas sedikit, oke lah. Tapi malamnya itu kita qiyam. Sepanjang malam itu baca Quran. Karena Lailatul Qadar datangnya malam, bukan siang. Gitu, kita lihat di Mesir contohnya. Ada beberapa malam yang diduga kuat ya. Saya tidak memastikan. Itu malam ke-27. Malam itu keluar seluruh masyarakat Mesir ke masjid ya, dari yang ustadznya sampai yang tatoan semuanya keluar. Dan malam itu mah nggak tidur. Dan dikasih tugas oleh panitia, kita malam ini khatamkan Quran 30 juz. Jadi dibagi 30 kelompok. Satu kelompok baca, ini juz 1, ini juz 2, juz 3 dan sampai juz 30. Jadi dalam satu waktu itu khatam 30 juz. Dan itu terkoordinir gitu saya. Ya, itu panitianya bermain di situ. Jadi memang diatur betul. Kemudian salat tahajudnya lebih lama, salat tarawihnya lebih lama gitu kan. Jadi memang fokus malam Ramadan itu bukan ceramahnya kita, kan ceramah Ramadannya, tapi yang lebih fokus itu salatnya. Bahkan di Mesir tidak ada ceramah. Tidak ada ceramah, bukan berarti mereka seluruhnya ustadz itu, mubaliknya banyak, tapi tidak ada ceramah. Mereka lebih fokus ke sholat gitu, sholat tarawih, kemudian nanti sholat tahajud. Itu yang diincar. Tambah ibadah nawafil seperti tilawah Al-Quran. Gitu. Kita bisa lihat di negara-negara Arab tuh, mereka pakai jeans, baju kaos, tanda mereka selama ini kemana gitu Tapi pas malam 27 itu mereka baca Quran. Sampai tengah malam, kemudian doa, nangis, kemudian setelah itu ikut sholat bersama dan sholatnya imamnya nangis lagi kan, sampai pagi dilepas, masya Allah. Itu baru kita tahu pagi itu ya salah satu cara mengetahui Lailatul Qadar itu memang setelah terjadi. Iya betul. Kalau sebelum terjadi kita belum tahu. Paginya baru tahu. Karena ayat mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi fajar itu selamat gitu, nggak ada panas terik, nggak ada hujan, pokoknya enak pagi itu kan. Itu ulama kita mendefinisikan tentang salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam itu tenang ya sampai fajarnya itu enak gitu kan. Itu bisa dilihat. Maka orang-orang yang beriktikaf kemungkinan dia dapat itu lebih besar berarti Ustaz. Karena tiap malam dia iktikaf di masjid. Tiap malam berada di masjid gitu. Dan perlu kita ketahui yang namanya malam itu dari maghrib sampai subuh. Jadi orang yang sholat tarawih setiap malam itu sudah dapat bahagian dari Lailatul Qadar. Jadi bukan sesaat Lailatul Qadar itu. Cuma memang ada acara intinya. Nah, kalau kita acara gitu kan, ada acara intinya. Nah, acara intinya itu di sepertiga malam terakhir. Tanazzalul malaikah, ketika turunnya malaikat. Dalam Sahih Bukhari dijelaskan kapan turunnya malaikat itu, thulutsu akhir minal lail. Di sepertiga malam terakhir.
Jadi mulai jam 3 lah perkiraannya gitu. ya, jadi kalau kita sholat tarawih itu sebenarnya sudah dapat Lailatul Qadar itu, cuma belum acara intinya. Iya. Kan sayang aja saat kita ikut acara misalkan nonton sepak bola atau apa yang sudah bayar tiket mahal-mahal, pas tanding kita pulang. Gitu kan. Itu kan apa istilahnya, sayang gitu ya. Jadi acara intinya di sepertiga malam terakhir. Gitu. Kalau bahasa Minangnya minyak habis sampai tak lama. Oke, baik. Kemudian masih mengenai itikaf tadi nih Ustaz. Ini kan ada panitia yang dibentuk, lalu kemudian mohon maaf nih Ustaz kalau ada misalnya biaya yang dikenakan kepada peserta itu apakah nggak masalah atau memang seharusnya memang demikian Ustaz? Iya, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi akan lebih bagus ya dilempar saja ke jamaah seperti di beberapa masjid di Kota Payakumbuh ini. Siapa yang mau ngasih jamuan untuk orang yang i'tikaf? Masya Allah. Itu satu masjid itu Ustaz ya. Seperti ada satu masjid ya. Baru beberapa orang itu sudah lengkap. 10 malam. Iya, ada yang mengatakan saya nanggung 20 ya, saya nanggung 200 ya, saya nanggung 500 ya. Itu baru setengah, itu sudah lengkap. Tapi mau gimana lagi, ini orang masih banyak mau nyumbang. Akhirnya diterima juga. Melimpah-limpah akhirnya. Jadi melayani orang yang i'tikaf itu salah satu program Nabi seperti yang kita sebutkan tadi. Nabi Ibrahim ya diperintahkan Allah untuk menjamu orang yang i'tikaf tadi. Begitu mulianya sebenarnya khadimnya atau pelayannya ini Ustaz ya. Cuman kita maksudnya ini bertanya kenapa panitianya terlibat seperti itu. Khawatirnya nanti Ustaz, jangan-jangan karena disibukkan mengurus peserta itikaf, yang panitianya tidak bisa itikaf, tidak maksimal ibadah. Iya. Tapi insya Allah diganti oleh Allah. Jadi makanya panitia ini juga jangan sendiri, harus banyak. Kemudian harus ganti-gantian. Berbagi tugas ya. Jadi dia juga pengen sholat tahajud nanti, dia juga pengen zikir, baca Quran ya. Makanya dipergilirkan gitu kan. Mudah-mudahan ini ketika kurang maksimal karena dia mengurus orang-orang i'tikaf, mudah-mudahan ditutup oleh Allah Subhanahu. Baik, kemudian Ustaz kita juga tertarik nih dengan pembahasan yang di awal tadi Ustaz sempat sampaikan bahwa sebenarnya perempuan juga apalagi di Al-Haram, di Masjidil Haram juga banyak perempuan yang melakukan i'tikaf. Nah, ini tentu ada semacam tata cara yang menjadikan i'tikafnya ini jadi sah nantinya. Kalau boleh bertanya contohnya nih Ustaz, misalnya apakah harus memang seizin suami? Bagaimana dengan wanita yang gadis-gadis, apakah harus dengan didampingi oleh ibunya atau adik kakak perempuannya atau gimana? Bisa dijelaskan mungkin Ustaz? Iya, tentu menjalankan syariat tidak boleh membatalkan syariat yang lain kan. Tentu yang disebutkan tadi seperti seizin suami. Alangkah lebih bagusnya suaminya di depan istri. Anak laki-lakinya bersama suami, anak perempuan sama istri. Masya Allah. Itu akan lebih bagus ya. Cuma ini catatan bagi pengurus masjid yang memang berkeinginan masjidnya dijadikan tempat i'tikaf bagi kaum ibu ya. Itu memang harus dibuat sedemikian rupa ya, tertutup toiletnya yang nyaman gitu ya, sehingga tidak tersingkap karena kadang cuma dibatas sutrah yang rendah, orang melihat itu nampak. Nah, itu sebaiknya ditinggikan lagi supaya ibu-ibu yang mungkin mau baring nyaman gitu nyaman beriktikaf. Kemudian bagi anak-anak juga dipikirkan segala sesuatunya. Jadi masjidnya Nabi itu sangat-sangat komprehensif. Sekarang kita membuat masjid itu tidak bertanya kepada ustadz dulu. Jadi pengurus asal main buat saja. Oh gini bagus, langsung. Tidak berkonsultasi dengan alim ulama. Bagaimana konsep masjid yang sebenarnya? Bagaimana posisi WC, kamar mandinya, kamar kecilnya gitu. Contoh saja ya. Orang buang air itu tidak boleh menghadap kiblat. Betul. Nah sekarang betapa banyaknya yang seperti itu karena tidak berkonsultasi dengan alim ulama. Begitu juga ketika pengurus ingin membuat tempat i'tikaf yang representatif itu konsultasi dengan ulama. Ini seperti ini, ibu-ibunya seperti ini. Apa kebutuhan ibu-ibu ini? Kebutuhannya ke WC gitu. Kemudian kebutuhan ruang anaknya, kemudian ada mungkin bayinya. Bagaimana supaya tidak mengganggu jamaah? Ya, kemudian difikirkanlah bagaimana tempatnya gitu. Ini bisa kita contoh di beberapa negara di Timur Tengah. Begini pengelolaan manajemen masjid. Betul. Sampai ke pembangunannya juga. Sekarang kita sayangkan ini. Masjid berlomba-lomba untuk membangun fisik masjid.
berhutang ke toko bangunan gitu untuk membayar granit, lampu hias gitu. Ini menurut kami ini tidak terlalu urgen gitu, tidak terlalu penting. Yang lebih penting itu kegiatan dari masjid itu sendiri, bagaimana memakmurkan masjid. Pengurus masjid itu kan namanya takmir masjid, yang memakmurkan masjid. Gitu. Ya, bukan mengurus fisik masjid, pembangunan masjid ya, tapi memikirkan bagaimana kegiatan di masjid tersebut. Ya. Salah satunya yang paling utama ini adalah i'tikaf. Jadi kalau Nabi saja diperintahkan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, apalagi kita. Kenapa kita tidak persiapkan tempat i'tikaf untuk orang yang beriktikaf? Ini perintah Allah kepada Nabi dan juga kepada kita. Ya. Jadi masing-masing pengurus masjidnya harus memikirkan itu. Ya. Ya, ada orang yang akan i'tikaf, akan sholat tahajud, rukuk, sujud. Ini harus difikirkan oleh pengurus masjid. Ya. Nah, harus seperti itu. Bagaimana makannya, pikirkan oleh pengurus masjid. Bagaimana laundrynya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana ta'limnya, pikirkanlah itu. Iya, betul. Dan dibuatkan programnya. Kita hari ini i'tikaf ini masih dibuatkan program malamnya. Nah, padahal pagi kan juga i'tikaf. Ada kajian duha seharusnya. Kajian duha. Mari kita lihat ke Masjid Nabi. Ya. Di Masjid Nabi itu taklim yang paling lama itu pada waktu duha. Ya. Bahkan maghrib sampai isya tidak ada taklim kadang. Iya. Kalau kita maghrib sampai isya aja. Maghrib sampai isya aja. Subuh paling. Iya. Justru zaman Nabi maghrib sampai isya kadang Nabi makan malam. Kadang Nabi ada urusan. Tidak mesti maghrib sampai isya itu ada taklim. Kemudian subuh juga tidak. Taklimnya Nabi itu waktu duha. Waktu duha sampai menjelang zuhur. Sebelum zuhur Nabi kailullah dulu sebentar. Itu waktu taklim Masjid Nabawi. Sekarang mari kita lihat masjid di Kota Payakumbuh. Di seluruh Indonesia inilah. Apa kegiatan yang dilaksanakan oleh masjid pada waktu duha? Nah, sekarang banyak sekolah pesantren kekurangan ruangan kelas. Pertanyaannya adalah kenapa tidak dipakai masjid sebagai tempat belajar? Bukankah Nabi memanfaatkan masjid sebagai ruang kelas? Ya, dan tidak hanya ilmu agama di situ belajar, ada astronominya, ada sainsnya, macam-macam. Ya, ada halaqah-halaqahnya, itu yang kami temukan di Masjid Azhar ya, ada talaqi di sana. Beberapa halaqah, tidak harus ini beda-beda cabang keilmuannya, disiplin ilmunya. Nah, ini yang tidak ada di kita. Kenapa kita tidak fungsikan masjid? Pendidikan berintegrasi dengan masjid. Kita mungkin di pesantren ini kita baru coba ya, bahwa anak-anak kadang kita arahkan ke masjid, kita berikan kajian. Tapi Nabi SAW memanfaatkan masjid sebagai ruangan kelas. Ya. Nah, ini mungkin bisa diawali dari i'tikaf ya, bahwa malamnya mereka program ibadah, siangnya mereka program taklim. Ini mungkin bisa selama ini mungkin ada kajian duha, itu kajian ibu-ibu mungkin ya. Ya. Majelis taklim ibu-ibu. Padahal di zaman Nabi bukan untuk ibu-ibu. Ya. Semuanya. Justru lebih prioritas bapak-bapak mungkin. Iya. Karena ibu-ibu itu disediakan tempat, kalau ini misalkan Masjid Nabawi itu sebelah kiri dari masjid atau sebelah kanan kita ya. Itu Nabi itu kadang duduk di dinding. Rumah Nabi kan di belakangnya. Berbatasan dinding dengan masjid. Nabi memberikan ceramah, sengaja duduk di situ karena ibu-ibu di sebelahnya ini mau mendengarkan juga. Karena waktu itu kan belum ada mikrofon. Betul. Nah, jadi suara Nabi terdengar oleh Aisyah, dan Aisyah juga sebagai asisten dosen. Nah, karena dia cerdas, dia juga yang menjadi penjelas kalau ada materi-materi yang tidak jelas oleh sahabiah yang lain. Jadi seperti itu konsepnya. Baik, luar biasa sebenarnya Ustaz. Cuman mohon maaf karena keterbatasan waktu. Banyak hal yang menarik yang perlu kita ulas di pertemuan kita berikutnya. Salah satunya tadi Ustaz mengatakan pembiasaan anak-anak kita dalam beribadah, dalam memanfaatkan masjid. Nah, ini kan sekarang lagi viral juga Ustaz di Facebook tentang anak-anak di Turki yang dibawa bermain oleh imamnya. Insya Allah kita akan jadikan itu sebagai tema pembahasan kita berikutnya. Terakhir mungkin selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh ini Ustaz Hanan, kita minta juga apa kira-kira pesan yang ingin disampaikan ke pengurus-pengurus masjid ataupun ke pemerintah dalam rangka menyemarakkan iktikaf di Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Silakan Ustaz.
Yang pertama, kita juga dalam tausiah Ramadan kita, pengurus tidak memprioritaskan pembangunan masjid dari segi fisik, tapi membuat program-program yang bersifat edukasi ibadah. Ini yang kita inginkan, supaya masyarakat bisa mendapatkan hal lain dari masjid, bukan hanya sekedar masjid yang bagus gitu. Sebagaimana zaman Nabi itu, apa saja yang orang inginkan ada di masjid. Betul. Mau makan ada di masjid. Ya, mau istirahat ada di masjid. Jadi orang belanja ada juga, pasar. Iya, ada bazarnya di luar kan. Jadi apa saja yang orang inginkan masjid punya. Ini yang menarik orang untuk ke masjid gitu. Buatlah program yang komprehensif, yang menarik itu, supaya menjadikan masjid ini sebagai sentral dari kehidupan masyarakat. Bukan hanya untuk ritual ibadah saja. Ya, betul. Masjid itu bukan untuk sholat saja, bukan untuk zikir, bukan apa saja, tapi masjid itu sentral ekonomi umat juga di situ. Sentral politik umat juga situ. Nabi juga rapat perang juga di dalam masjid. Ya. Ini memang perlu diperdalam ilmu. Jadi pengurus masjid itu kaidah innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa lam yakhsha illallah. Siapa itu walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah? Innama kalangan ulama ya. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Jadi seharusnya yang ngurus masjid itu ulama. Tapi mumpung hari ini ulama istilahnya cuma jadi THL di masjid yang bisa dipecat oleh pengurus masjid ya. Pertama, hormatilah ulama kita, ya. Jadikan dia tempat bertanya, apapun manajemen masjid konsultasikan dengan ulama gitu. Dan muliakan ulama kita ketika memberikan pengajian ya. Bukan istilahnya sebagai karyawan apa segala macam ya. Atau dijadikan alat motor untuk memungut infak, bukan begitu ya. Jadi ini tugas mulia diberikan Allah, dititipkan Allah rumahnya, uruslah dengan sebaik-baiknya, buatkan program yang membuat orang nyaman untuk beribadah, terutama di bulan Ramadan ini. Kemudian selenggarakan i'tikaf, karena i'tikaf adalah perintah kepada para nabi, juga perintah kepada kita. Ya, insyaallah. Berarti kalau kita menjalankan, berarti kita dengan sendirinya menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan telah meneladani apa yang telah Nabiullah Ibrahim dan Ismail lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala gitu Ustaz ya. Baik pemirsa CBS TV di mana saja berada, alhamdulillah telah kita sama-sama simak kajian ataupun podcast Ramadan kita bersama Ustadz Haji Hanan Putra LCMA dengan tema iktikaf dalam rangka menyiapkan diri kita memaksimalkan atau mengoptimalkan ibadah Ramadan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Kalaupun tidak lagi Allah pertemukan kita dengan Ramadan berikutnya, maka Ramadan tahun ini telah memberikan banyak kebaikan di dalam hidup kita. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.